Jadi ini diskusi rutin yang diadakan oleh Newsroom Kabar Makassar setiap hari Kamis untuk membahas beberapa isu-isu strategis selama sepekan. Dan hari ini kita akan membahas seputar tahapan pilkada di sejumlah wilayah di Indonesia, di Sulawesi Selatan. Ada beberapa kota yang akan menyelenggarakan pemilu di daerah baik kota dan kabupaten. Kita telah mengundang sejumlah pembicara. Ada pembicara kita yang pertama dari Humas ID, yaitu Dr. Wahyudin Muslim. Beliau sahabat saya sebenarnya, cukup sibuk mengurusi pasien-pasien COVID di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Yang kedua ada tentunya Pak Ketua KPU Makassar, Bapak Farid Wadji. Terima kasih sudah bergabung. Terus yang ketiga ada Bapak Rizal Ramda, Ketua KPU Tanah Toraja. Dan yang terakhir itu adalah Ibu Wisna, Komisioner KPU Sulawesi Selatan. Baik, acara ini disiarkan langsung melalui akun YouTube Official dan Kabar Makassar dan Kabar Indonesia Network. Dan hari ini kita akan berdiskusi sekitar 1,5 jam untuk membahas beberapa isu-isu strategi, terutama di dalam menyikapi soal persiapan pemilu di sejumlah kota. Dan kita memulai dulu ke Pak Dr. Kuboy ini, Dr. Kuboy. Sebelum penyelenggara pemilu bercuap-cuap, karena ini kan gaweannya KPU sebenarnya ya. Jadi kita ini Pak Luhur dan saya itu adalah penonton sebenarnya. Yang terlibat ini adalah Dr. Kuboy, karena ini situasinya situasi pandemi. Itu banyak hal yang mesti harus diperhatikan. Nah, pertanyaan saya kira-kira, dan sebentar kita bertanya ke para penyelenggara pemilu ini. Menurut Pak Dr. Kuboy, ini kan sudah ditetapkan bahwa penyelenggaraan pemilu itu sudah harus berjalan, dan sekarang sudah tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, itu coklit, itu sudah berjalan selama 2 minggu. Nah, menurut Dr. Kuboy ini selaku Humas ID, apa yang harus dilakukan oleh KPU tentunya pertama. Yang kedua, bagaimana dengan masyarakat? Apakah sudah berkoordinasi nanti dengan penyelenggara pemilu di dalam terselenggaranya proses demokrasi, khususnya di Kota Makassar tentunya. Dr. Yudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Uki, terima kasih banyak atas diundangnya dalam acara yang luar biasa ini. Kepada seluruh narasumber, salam hormat selalu senior-senior saya dan para pendengar dan penonton. Izinkan saya, Dr. Wahyudin Muslim dari Humas ID Kota Makassar, dan banyak terima kasih atas semua upaya-upaya yang sudah dilakukan, khususnya dalam memerangi COVID-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, dan tidak ada angka-angka yang menggembirakan. Semakin hari minimal 120 orang yang terkonfirmasi baru, dan itu Sulawesi Selatan menyumbang 2% angka daripada COVID secara nasional. Tentunya ini menjadi sebuah pekerjaan bukan hanya pemerintah, tapi tentunya kita semuanya. Pertanyaan tahu kita ini, apa yang sudah awal-awal pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia sebenarnya sudah memberikan rekomendasi, ada beberapa hal. Jika memang masih bisa dipending, karena kita tidak tahu bagaimana pandemi ini kapan berakhir. Namun, jika kondisinya memang
harus tetap dilaksanakan pemilihan kepala daerah, maka yang harus dilakukan adalah pertama, bagaimana supaya pada saat kampanye itu dibedakan, kampanye maksudnya dialogis di lapangan. Yang kedua, bagaimana pada saat pencoblosan itu dipastikan petugas TPS, TPK, dan masyarakat yang terlibat itu dipastikan betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Kenapa? Belajar daripada pengalaman pilkada kemarin, sangat banyak petugas pelaksana pemilu yang meninggal. Itu belum ada COVID. Ya. Tentunya menjadi sebuah perhatian besar. Pilkada lalu itu harus kita sempurnakan, tapi saat ini menjadi sebuah pemikiran pelaksana agar panglima tertinggi daripada pelaksana pilkada ini adalah harus tetap kesehatan. Beberapa kali ini memberikan rekomendasi kepada gubernur, wali kota, mau hidupkan ekonomi, sosial budaya, politik. Panglima tertinggi itu harus adalah kesehatan. Kami beberapa kali melihat petugas-petugas yang mendata sudah memakai baju APD, itu kami apresiasi. Cuma juga ada beberapa yang harus kita pikirkan ke depannya, mungkin masalah teknis pada saat pencoblosan dan hal-hal lain yang mengundang banyak kerumunan. Ya. Pak Dokter, saya potong. Tidak karena kita membayangkan. Pak Dokter, saya potong. Pak Dokter, apakah sejauh ini sudah ada komunikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu ke ID sendiri? Karena ini kan artinya terselenggaranya pemilu itu tidak terlepas dari bagaimana protokol COVID itu berjalan baik, dan ini penting untuk diketahui dan diikuti oleh para penyelenggara pemilu. Sejauh ini sudah ada saat ini belum. Oh belum, oke. Belum. Okay. Belum ada. Ini jadi catatan penting menurut saya, karena ini bagaimanapun juga kita kan harus menjaga masyarakat selaku pihak yang ikut terlibat nanti dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pak Dr. Yudi, tahan dulu ya. Kita ke KPU Makassar. Iya. Pak Ketua KPU, Pak Farid. Assalamualaikum. Pak Farid. Assalamualaikum. Pak Ketua KPU Makassar. Oh, sebentar ini Pak, kami minta maaf karena Pak Ketua ada lagi tamu Pak. Oh, ya, oke, kita ke KPU Tanah Toraja dulu. Ke Pak Rizal Randa. Selamat siang Pak Ketua. Pak Ketua KPU Toraja. Pak Ical. Pak Rizal. Ini Pak Rizal masih di jalan sepertinya. Wah, keluar lagi dia. Ini para penyelenggara pemilu ini. Nah, oke, Pak Ketua KPU Makassar sudah bergabung, makasih banyak. Siap. Ya, Pak Farid, ini kita sudah berbincang soal kondisi
real di lapangan bagaimana COVID di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar itu menurut Humas ID itu cukup tinggi. Nah, bagaimana proses penyelenggaraan tahapan pemilu di Kota Makassar itu berjalan dengan memperhatikan faktor COVID. Saya tahu bahwa saat ini Kota Makassar itu kami sementara melakukan pencocokan dan penelitian yang kita cocok hingga singkat terus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana antisipasi dari pihak penyelenggara pemilu, khususnya pihak KPU Kota Makassar, di dalam melakukan pencoblosan itu memperhatikan standar kesehatan. Pak Ketua, silakan. Ya, terima kasih Pak CEO. Pak Ubi, saya mau izin tadi ada halangan untuk bergabung di awal. Yang saya hormati semua narasumber yang saya izin tidak satu ada ganggu. Bu pimpinan kami, Bu Misna, Pak Ketua Torum, Pak Ketua Toraja, dan Pak Mahidi dari ID Makassar. Terima kasih Pak Ubi. Saya kira isu COVID memang kita tidak bisa menyepelekan ya. Secara regulatif bagi kami penyelenggara pemilihan oleh tahapan, kami punya protokol ada peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 dan secara umum adalah terkait dengan integrasi standar pencegahan penyebaran COVID dalam tahapan. Yang kedua, kami juga punya surat edaran KPU nomor 20 tahun 2020 yang merupakan turunan sebenarnya dari teknis tentang bagaimana mengintegrasikan pencegahan penyebaran COVID dalam tahapan. Saya mungkin melewati beberapa diskusi tadi yang mungkin Ibu Misna sudah menyampaikan di awal, tetapi tadi kalau pertanyaan dari Pak Upi spesifik terkait dengan Cokli, saat ini sementara berlangsung rapid test yang berjalan terus. Jadi begini, kami perlu sampaikan bahwa sejak tahap awal tahap pemutahiran data pemilih itu bergerak di 15 Juli kemarin, yang tahapannya akan bergerak sampai 13 Agustus, insya Allah. Sejak 10 Juli, kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan pencegahan penyebaran COVID dengan Satgas gugus tugas, kemudian juga Twitter dan sebagainya untuk memastikan ada standar keselamatan dan kesehatan bagi penyelenggara kami sebelum datang menemui warga di untuk melakukan pencegahan dan kemudian. Nah, kami sampaikan kepada forum ini bahwa petugas kami berdasarkan surat KPU nomor 546 2020 kemarin, kami tidak bisa membiarkan teman-teman kami di PPDB itu bertugas untuk memastikan ada hasil rapid. Jadi ada rapid test massal yang kami lakukan kepada seluruh penyelenggara kami PPDB sejak tanggal 10 sampai dengan kemarin di tanggal 29 masih berjalan terus rapid test yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar dengan tentu saja Satgas COVID dan kami lakukan hampir di seluruh puskesmas di seluruh Kota Makassar untuk memastikan pertama penyelenggara yang turun ke lapangan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih itu dalam keadaan sehat. Itu saja memberikan konfirmasi kepada warga bahwa penyelenggara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar yang dikelola oleh KPU Kota mengintegrasikan prinsip PKP 6 dalam ulang tahapan, yaitu adanya kepastian upaya mengintegrasikan penyebaran COVID dalam semua sequence tahapan yang kami kelola. Saya kira secara umum saya menjelaskan seperti itu bahwa secara dini kami di KPU itu punya ada beberapa regulasi teknis terkait dengan integrasi prinsip pencegahan penyebaran COVID dalam sequence tahapan yang kami kelola. Paling awal memang karena setelah tahapan pemilihan wali kota ini dibuka per 15 Juni kemarin berdasarkan PKPU 5 tahun yang terbit tanggal 12 Juni, kami punya surat KPU nomor 41 yang mengharuskan kami mengaktifkan semua penyelenggara EPO kami. Memang tahap pertama setelah diaktifkan penyelenggara EPO adalah pemutakhiran data pemilih. Nah, makanya menyusul ke tahapan pemutakhiran data pemilih, kami berkoordinasi dengan semua stakeholder, terutama teman-teman di gugus tugas dan di dinas kesehatan untuk memastikan ada terpenuhi standar kesehatan bagi penyelenggara kami. Yang pasti adalah kami menyampaikan kepada forum ini bahwa
tentu saja yang memahami isu kesehatan, standar kesehatan bukan KPU. Bahkan perencanaan pemilihan kita, apa yang Pak sampaikan pada diskusi kita forum yang lain, bahwa kita selama ini mengelola tahapan, kemudian saat ini ada bonus, kita harus mengelola tahapan dengan mengintegrasikan prinsip pencegahan COVID, ada integrasi untuk kesehatan di dalamnya, sehingga kami harus tahapan itu mengintegrasikan prinsip pencegahan COVID. Saya kira itu pengantar saya sebelum. Pak Ketua. Pak Ketua, sebelum kita bergabung kembali, bergabung di hari ini. Ketua Makassar, saya bertanya kembali. Di dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemilu, khususnya di pada proses coklit ini, apakah KPU Makassar melibatkan pihak ini misalnya atau pihak terkait yang berkompeten di dalam proses pengawasan COVID itu? Ya, saya kira ini soal kebijakan Pak Upi, tapi saya yakin bahwa kami tentu berkoordinasi dengan stakeholder yang relevan ya, termasuk dengan saya tidak bisa mengatakan bahwa kami tidak berkoordinasi dengan ini atau sebagainya, tapi secara umum ingin saya sampaikan bahwa yang paham tentang isu kesehatan ini kan bukan kami, yang paham ini kan dokter, dan yang paling mudah itu adalah lewat Dinkes, sehingga kami berkoordinasi dengan Dinkes untuk memastikan dinas kesehatan. Jadi begini Pak Upi, kami memastikan bahwa kan kalau dia sudah jadi PKPU 6, dia sudah jadi regulasi ya, tentu kan pelaksanaan regulasi itu diawasi oleh pengawas regulasi. Secara umum dikatakan seperti itu. Nah, tentu dalam implementasi ini kan pelaksanaan PKPU 6 sebenarnya. Nah, kalau misalnya tidak dipenuhi, tentu ada yang punya kewenangan khusus mengawasi tahapan. Tapi secara umum bahwa penyelenggara kami sebelum melaksanakan tugas itu kami lakukan pemeriksaan kesehatan secara massal di Kota Makassar. Tercatat, saya kasih laporan ini dari 2.300 penyelenggara kami, seharusnya kami dapat rapid test, kami sudah melakukan rapid test lebih dari 4.000. Kami masih semua yang bertugas dalam keadaan sehat. Tapi itu berarti KPU hanya sampai di level penyelenggaranya, di level penyelenggara untuk memastikan bahwa pada proses penyelenggaraan itu petugas coklit itu bebas dari COVID. Ya, secara regulasi kami begitu Pak Upi, bahwa sebelum melaksanakan tugas PPDP itu dipastikan, kalau bahasa di kami punya surat KPU 546 itu memastikan bahwa non reaktif COVID. Jadi secara spesifik non reaktif. Cara yang paling simpel adalah kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan apa cara yang bisa kami lakukan untuk sampai ke hasil non reaktif. Oke, makasih penjelasan perdana dari Pak Ketua KPU Makassar. Sebelumnya kita ke Pak Rizal Randa, monitor atau masih di jalan? Oke, sepertinya masih belum bisa tersambung. Kita ke Ibu Misna. Selamat bergabung Ibu Misna. Selamat bergabung. Assalamualaikum. Ibu bisa mendengar kami? Sepertinya belum bisa bergabung. Dep sudah bergabung tapi belum merespon. Sudah bisa ditangkap Pak Upi? Sudah bisa. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan lahir dan batin. Bagaimana sehat? Alhamdulillah. Maaf saya terlambat karena baru tiba di kampung halaman. Oke, nggak masalah. Oke, Bu Misna, di sini sudah bergabung beberapa pembicara, sudah ada Bu Masidi, sudah ada Pak Luhur,
akademisi kita, juga sudah ada Ketua KPU Makassar, Ketua KPU Toraja lagi di jalan, sementara dia akan gabung sebentar. Nah ini kita sudah berdiskusi seputar bagaimana proses penyelenggaraan pemilu kada tentunya di beberapa kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan itu berjalan dengan memperhatikan protokol COVID. Nah ini akan menarik diskusinya karena dari penjelasan awal tadi pihak ID itu sampai sejauh ini belum merasa dilibatkan dalam proses itu. Meskipun dari pihak KPU Kota Makassar, Pak Ketua KPU Makassar sudah mengatakan bahwa sesuai regulasinya itu memang ke Dinas Kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke intinya ini, saya mungkin Ibu Misna bisa menjelaskan di Sulawesi Selatan ini ada berapa kota dan kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilu? Dan tahapan sekarang ini sudah sampai di mana dan apa yang akan dilakukan oleh pihak KPU Sulsel selaku regulator di tingkat provinsi di dalam memastikan bahwa semua petugas-petugas penyelenggara KPU dan khususnya masyarakat yang bisa berinteraksi dengan para penyelenggara itu bebas dari COVID. Ibu Misna silakan. Iya, terima kasih Pak Upi. Jadi begini, KPU ini ya salah satu bagian dari beberapa instansi atau lembaga yang memutuskan untuk dilanjutkannya Pilkada Serentak 2020 ini. KPU menindaklanjuti peraturan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak lanjutan. Jadi KPU sudah menurunkan norma kepada KPU seluruh Indonesia yang akan melaksanakan pilkada melalui peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada lanjutan serentak dalam kondisi bencana alam coronavirus 2019. Jadi dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tersebut, KPU mengatur protokol COVID dalam pelaksanaan penerapan protokol COVID dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini. Nah, bagi kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada di Sulawesi Selatan ini ada 12 kabupaten kota diwajibkan untuk melakukan tes rapid test untuk mendeteksi deteksi awal apakah di antara penyelenggara ini ada yang terindikasi kemungkinan kalau reaktif bisa jadi positif COVID bisa juga tidak, maka akan dilanjutkan dengan swab tes swab. Nah ini sudah dilakukan semua baik bagi KPU kabupaten kota mulai dari komisionernya sampai staf sekretariat, begitu juga penyelenggara di badan ad hoc, kecamatan, kelurahan, dan semua petugas pemutahiran data pemilih itu sudah dilakukan rapid test. Nah, ada juga yang menolak untuk mengikuti rapid test, maka konsep fungsinya adalah itu akan dicarikan penggantinya. Dan kalau ada yang didapati penyelenggara kita yang berstatus reaktif, disimpulkan reaktif, maka itu harus diganti secepatnya dan dilakukan kembali rapid test. Nah, itu yang dilakukan oleh KPU saat ini. Halo Pak Upi. Ya, silakan. Lanjut. Ya, tadi saya tidak terlalu ingat pertanyaan yang jelas itu yang saya bisa jelaskan di awal. Nah, memang tentu kita menduga-duga bagaimana ini penyelenggaraan secara teknis di lapangan. Ya, kita juga mendengar ada kabar misalnya dari Kabupaten Blora, ya penyelenggara pemilu itu ternyata ada yang positif. Nah, kita tidak mengetahui, belum diketahui juga dari mana dapatnya, tetapi yang jelas itu sudah dilakukan pemeriksaan termasuk ring 1 dan ring 2-nya itu juga sudah dilakukan pemeriksaan. Begitu juga dengan kita di Sulawesi Selatan ini, apabila ada penyelenggara yang ternyata
diketahui positif itu akan dilakukan pemeriksaan pada ring 1 dan ring 2-nya. Untuk sekarang kita belum mendapatkan kabar dari kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Sementara bertugas kemudian ternyata hasilnya hasil tesnya positif, tetapi yang terjaring di awal ada yang ternyata berstatus positif, itu saat ini sudah dilakukan penanganan bersama dengan gugus tugas yang ada di kabupaten kota masing-masing. Bu Misna, saya potong Ki. Apakah di KPU provinsi yang berkoordinasi dengan KPU kota yang menyelenggarakan pemilu itu, pemilu kada tentunya, apakah mereka punya tim gugus tugas juga khusus COVID? Atau gimana? Atau dia melekat ke dinas kesehatan atau gimana? Tanggung jawab pilkada ini kan bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi banyak pihak yang mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab pada pelaksanaan pilkada ini. Katakanlah ini pemerintah kabupaten kota, di dalamnya itu ada gugus tugas, departemen kesehatan, keamanan dan lain-lain sebagainya. Nah, KPU tidak mempunyai tugas pokok untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi kalau ada yang kita tetap berkoordinasi dengan gugus tugas di masing-masing kabupaten kota dengan pemerintah daerah, khususnya departemen kesehatan di tiap kabupaten kota. Itu tetap dilakukan koordinasi. Jadi misalnya yang menyelenggarakan tesnya, walaupun peralatannya disiapkan oleh KPU karena memang ada dana yang dari KPUS membantu pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini, akan tetapi KPU hanya mengadakan peralatannya. Tetapi yang melakukan tesnya itu tetaplah gugus tugas, dan kalau ada yang terkonfirmasi misalnya reaktif, itu akan dilanjutkan pada tes misalnya katakanlah itu melakukan swab. Oke, jadi saya punya gambaran bahwa ada koordinasi di kota. Ya. Artinya KPU itu sebagai penyelenggara itu dia berkoordinasi dengan dinas kesehatan dalam proses. Oke. Iya. Ini berjalan terus di kabupaten kota. 12 kabupaten kota ini sangat intens komunikasinya dengan gugus tugas yang ada di kabupaten masing-masing. Oke, Bu Misna, makasih. Kita tahan dulu ya Bu Misna. Ya. Kita ke KPU Toraja, Tanah Toraja. Pak Ketua, Pak Rizalanda monitor. Iya Pak Upi. Ya. Wah, selamat bergabung nih. Ini pasti dari mana nih? Jauh banget di perjalanannya. Iya, ini saya minta maaf. Tadi saya habis monitoring di kecamatan terkait dengan e-cokling yang sementara dilakukan KPU. Jadi tadi ini saya monitoring di kecamatannya cukup jauh di perbatasan Mamuju. Alhamdulillah ternyata memang proses berjalan lancar di bawah, dan bahkan ada yang sudah 100% menyelesaikan coklitnya. Sambung dari hal tersebut, saya kira begini, di Tanah Toraja ini sendiri salah satu daerah yang melaksanakan pilkada dari 12 kabupaten di Sulsel. Dan saya tiap hari keliling kecamatan sekaligus ingin melihat situasi terkait dengan pelaksanaan tahapan yang sementara kami lakukan, yaitu pencoklikan, dan juga memantau bagaimana reaksi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada. Dan alhamdulillah ternyata masyarakat sangat antusias menyambut pilkada ini, dan mereka sama sekali tidak khawatir bahwa pilkada ini tidak seperti biasanya yang harus dilaksanakan dalam situasi pandemi. Nah, mereka menganggap bahwa cukup dengan melaksanakan misalnya minimal memakai masker, itu sudah bisa sudah tidak membahayakan mereka.
Jadi memang sudah ada kesadaran minimal bagi masyarakat selalu menggunakan masker dan jaga jarak dalam rangka protokol penanganan COVID ini. Nah, itu terkait dengan apa yang selama ini kami pantau di bawah. Nah, kemudian khusus untuk Tanah Toraja sendiri sampai saat ini untuk masuk ke Tanah Toraja ini masih diberlakukan pemeriksaan yang sangat ketat. Jadi teman-teman yang mau ke Toraja jangan ke Toraja kalau kita tidak kantongi surat surat keterangan bebas COVID, yaitu harus pernah melakukan rapid test. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, perkembangan COVID di Tanah Toraja sendiri ini sampai kemarin jumlahnya meningkat, itu sekitar 43 yang terkonfirmasi positif COVID. Tapi kabar baiknya adalah 41 itu sembuh. Dari 43, 41 sembuh. Nah, itu perkembangan dari kabar COVID di Tanah Toraja. Jadi, ini sebenarnya tidak terlalu menakutkan bagi kami di sini. Makanya pelaksanaan tahapan pilkada ini lancar-lancar saja. Namun demikian, kami di KPU selaku negara, seperti yang disampaikan Ibu Misna tadi, bahwa kami dalam pelaksanaan ini sendiri memang menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Misalnya saja dari petugas pemutahiran data pemilih kami yang berjumlah 546 orang, itu semua kami menjalani rapid test. Nah, setelah menjalani rapid test, ternyata 7 diantaranya itu reaktif. Nah, tindakan yang kami lakukan adalah memberhentikan yang ke-7 orang ini, langsung memberhentikan karena waktu itu belum bertugas, jadi kami langsung berhentikan dan mengganti dengan yang lain. Dan itu juga dilakukan rapid test. Nah, rapid test ini kami memang kerjasamakan dan membuat MOU dengan Satgas di Kabupaten Tanah Toraja. Betul yang disampaikan Bu Misna bahwa kami menyiapkan alatnya, mereka yang melakukan penanganannya. Nah, seperti itu. Kemudian kami juga di KPU Tanah Toraja ini juga sudah melakukan rapid test seluruh komisioner dan staf. Nah, berikutnya lagi, saat ini kami lagi berencana untuk melakukan rapid test terhadap 1032 penyelenggara kami, mulai dari anggota PPK dan sekretariat, kemudian PPS dan sekretariatnya. Nah, inilah hal-hal yang kami lakukan dalam rangka pencegahan. Jadi kami lakukan ini bukan sekedar untuk penyelenggara, tapi juga untuk menjaga pemilih agar kontak antara pemilih dengan penyelenggara itu bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu Pak Upin, informasi dari Tanah Toraja. Sebelum lanjut ke pembicaraan lain, Pak Ketua, saya ingin pastikan, jadi tidak ada partisipasi, maksudnya partisipasi pemilih di KPU Tanah Toraja sendiri dengan COVID itu sendiri. Saya optimis bahwa pelaksanaan pilkada ini meskipun dilaksanakan dalam suasana pandemi, saya optimis bahwa antusias masyarakat itu tetap tinggi. Buktinya, pada saat PPD kami jalan ini, masyarakat tidak ada yang menolak untuk tidak didata. Itu salah satu indikator. Kemudian, meskipun dia pakai APD ya, petugasnya Pak Rizal itu pakai APD ya. Iya, kami memakai APD itu standar, masker, kemudian face shield, sarung tangan, dan membawa hand sanitizer kemanapun mereka melaksanakan pencoklikan. Jadi masyarakat tidak khawatir dengan kedatangan kami, meskipun awalnya di sekitar kantor kami ini pernah diisolasi dan ada staf kami yang
sempat terkonfirmasi positif COVID, tapi yang bersangkutan sudah sembuh karena sudah menjalani wisata COVID di Hotel Harper di Makassar beberapa waktu lalu. Nah itu. Kemudian Pak Ubi, kami juga sampaikan bahwa kami juga dalam pelaksanaan tahapan ke depan ini, misalnya mulai memasuki masa tahapan pencalonan, kemudian masa kampanye, dan yang paling rentan ini masalah kampanye. Yang masa kampanye ini karena sangat bersentuhan dengan pemilih, maka dalam postur anggaran kami ini, kami juga memang menyiapkan media pendukung untuk pelaksanaan kampanye. Misalnya karena kampanye ini sangat dibatasi dengan pertemuan terbatas dari calon, maka kami di KPU sangat bertanggung jawab secara moral untuk menyiapkan media informasi teknologi yang kira-kira bisa nanti menjembatani antara calon dan masyarakat untuk menyampaikan visi misinya. Termasuk juga kami akan informasi teknologi ini kami juga akan gunakan untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan Pilkada 9 Desember 2020. Kira itu Pak Ubi. Terima kasih Pak Ketua, Pak Riza. Kita jadi artinya dari 3 penyelenggara KPU di kota maupun di provinsi optimis bahwa proses tahapan pilkada itu akan berjalan sesuai dengan harapan. Kita ke Pak Luhur. Pak Luhur monitor ya. Pak Luhur. Ya. Pak Luhur, terima kasih sudah bergabung, sudah sabar menanti para penyelenggara pemilu kita bicara. Ini kan menarik ini. Jadi ada semacam awalnya ada kekhawatiran bahwa akan terjadi penurunan penurunan kuantitas demokrasi, misalnya jumlah pemilih. Saya nggak tahu ya persoalan kualitas ya, karena ini kan akan terjadi persinggungan yang cukup ketat nantinya. Nah, sebagai pengamat politik, bagaimana sih Pak Luhur melihat proses pemilu kali ini? Karena kita berada dalam situasi pandemi. Apa untung ruginya buat demokrasi? Dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di tengah kalau dari KPU Kota Makassar dan KPU Toraja, sepertinya masyarakatnya aman-aman aja ya, nggak ada penolakan yang berlebihan. Pak Luhur silakan. Ya, terima kasih Kak Ubi, para narasumber yang saya hormati, ada Kak Misna, KPU Sulsel, ada Pak Ketua KPU Makassar, Farid, Pak Rizal, KPU Toraja, dan ada senior saya ini, ada Kak Dr. Koboy, Humas UIM, ya, di jabatan beliau sekarang. Beliau banyak. Ya, terima kasih sudah hadir dan sudah diundang di forum ini. Saya mendengarkan dengan baik tadi, sengaja saya cepat datang supaya bisa belajar, bisa mendengar informasi-informasi yang disampaikan oleh pertama dari Kakak Dr. Koboy sebagai pihak yang paling otoritatif sebenarnya menjelaskan tentang situasi pandemi. Memang secara ya dari perspektif politik, penyelenggaraan pilkada ini kan memang rawan terjadi disebut sebagai malpraktis atau pemilu yang penuh dengan malpraktek. Akan ada prosedur, akan ada proses yang berarti sudah juga akan tidak dilalui secara baik karena tidak terkendala persoalan-persoalan. Tapi ya itu keputusan politik untuk terus melangkah. Beberapa pegiat pemilu memang menyarankan supaya ditunda, tapi tidak ada, karena ini sudah keputusan dan kita harus melaksanakan. Tentu saja kita mendukung. Yang penting langkah-langkah itu harus dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan dan prosedur keputusan. Saya sebenarnya menyampaikan bahwa kalau kita ingin mengukur apakah ini berhasil atau tidak berhasil, tentu belum bisa sekarang karena outputnya kan kelihatan nanti pada tingkat partisipasi pemilih. Nah, termasuk juga kekhawatiran orang, sebagian besar orang bahwa terutama di proses e-coklit ini kan ada kontak, gitu, ada proses verifikasi data secara langsung yang mendatangi data rumah-rumah pemilih, dan di situ memang salah satu titik rawannya, dan kita lihat sejauh ini memang belum mengemuka, setidaknya belum ada data bahwa ada kluster coklit misalnya
muncul dari Klaster pilkada. yang terlalu umum kami kalau pilkada ini klaster coklit dulu karena sekarang kan apa ini setidaknya belum ada ya, jadi setidaknya belum ada dan belum terdeteksi oleh ya pihak atau otoritas kesehatan kita. Sebenarnya ada hal yang bisa didorong menurut saya sebagai kan masih terus berjalan. Beberapa daerah itu kan sudah punya peraturan tentang kayak Makassar, sudah ada perwali tentang protokol kesehatan. Kita sebenarnya menghimbau pemerintah daerah juga konsisten menjalankan itu, sehingga interaksi di ruang publik, interaksi visual, interaksi di ruang sosial, kalau itu dijalankan dengan baik tentu para penyelenggara juga tidak terlalu berlebihan lagi bebannya, karena bayangkan kalau sudah ada memang ketentuan bahwa kalau kita menerima tamu ya kita pun sudah menyiapkan cuci tangan, hand sanitizer, kita juga sudah memakai masker, tentu tidak ada lagi penolakan ya. Tapi ini situasinya mungkin kalau Toraja berbeda karena ya memang Toraja tidak masuk dalam sebuah epicentrum. Kalau di Makassar saya kira ya tentu meskipun gejolaknya tidak sebesar yang dibayangkan, tetap ada penolakan ya Pak Ketua ya. Saya membaca beberapa WA grup itu ada RT yang menolak ya, tapi saya kira eskalasinya tidak membesar dan memang masalahnya kalau di Makassar kan malah PPDP-nya yang banyak yang mundur dengan takut di rapid test. Nah, ini juga terkait dengan pentingnya edukasi sosialisasi tentang rapid test. Dan ini saya kira yang tidak berjalan baik selama ini karena itu kan tanggung jawab di luar penyelenggara pemilu. Orang takut di rapid test karena akurasinya rendah. Dan kalau dia misalnya reaktif, ya tindakan-tindakan selanjutnya penuh dengan ya ketidakpastian, biayanya, kemudian waktu dan seterusnya. Nah, ini yang masih harus terus didorong dan saya kira memang ya masalahnya karena ini terkait dengan otoritas di luar penyelenggaraan pilkada. Ini juga saya lihat sangat kritis ya, tapi ini kan tidak bersambut baik di pemerintah. Tidak banyak juga mengakomodasi kepentingan profesi kedokteran. Terutama bagaimana membuat interaksi itu sangat ketat ya terutama dengan kepemiluan ini. Nah, ke depan kita berharap pilkada ini penyelenggara sebenarnya lebih banyak menggandeng para pihak ya, yang punya yang istilah saya itu otoritatif, lembaga orang yang punya kapasitas, punya bidang ya yang khas. Kayak ini kan tentu harus menggandeng kayak ini. Mudah-mudahan ini dilibatkanlah dalam penyusunan PKPU ya, karena ini sangat penting, terutama nanti kalau mengatur tentang kampanye misalnya. Kalau tidak ada ketentuan, kalau tidak ada persiapan yang baik, ya itu bisa terjadi nanti eskalasi yang besar untuk pandemi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, kita semua mendorong bahwa meskipun sejauh ini tidak aman-aman saja begitu, tidak ada hal yang berlebihannya, tidak ada orang yang juga terpapar karena proses-proses dan tahapan pilkada, tetap harus waspada ya di beberapa tempat. Saya kira juga KPU Makassar kan masih terus ya mengganti PPDP, mengganti PPS karena ya itu tadi orang masih ragu menjadi penyelenggara dan kalau itu informasinya tidak cukup clear sampai di bawah juga saya kira akan berpengaruh pada partisipasi ini akan sulit dinaikkan karena orang saja takut menjadi penyelenggara dan itu tidak bisa diberikan penjelasan yang rasional. Kenapa harus menjadi penyelenggara dan tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman pandemi. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Yang pasti Kak Misna di KPU Sulsel punya ini penting saya kira membuat skim peningkatan partisipasi di 12 daerah penyelenggara pilkada ini, terutama mengantisipasi kecenderungan daerah yang punya respon yang berbeda dengan ada yang takut, ada yang sedang, ada yang merespon dengan biasa-biasa saja. Saya kira komentar-komentarnya. Lalu sebelum saya potong sedikit, itu menurut amatan Pak Luhur dari 12 kota kabupaten yang menyelenggarakan pemilu kada tentunya, itu daerah mana yang paling rawan itu yang terkait kondisi
kesehatan untuk COVID-nya. Saya kira ini sama dengan situasi yang COVID sekarang, bahwa epicentrumnya kan di 3 daerah ini, Makassar, Goa, Maros. Ya, masing-masing daerah saya lihat juga punya respon. Ya, pemerintah daerahnya punya respon yang berbeda dalam menyambut pandemi. Ada yang buat perwali protokol kesehatan tapi tidak efektif. Ada yang menggerakkan 9 masker yang sementara berjalan. Maros kita tidak tahu bagaimana langkah-langkah pemerintahnya. Yang itu saya mudah-mudahan pemerintah daerah juga ini menyambut, ya, membuat peraturan, menjalankan peraturan yang konsisten terkait dengan penanganan pandemi. Karena kalau itu berjalan baik, ya, tentu penyelenggara pemilu juga tidak akan punya beban yang berat untuk menertibkan. Bayangkan kalau penyelenggara juga yang harus menertibkan soal-soal kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan, kan repot sekali kalau BPDB harus datang pada saat orang sudah siap maskernya, siap hand sanitizer. Ini kan di luar kendali penyelenggara pemilu sebenarnya, dan itu yang dimaksud sebagai ya dukungan dari pemerintah daerah untuk juga merespon dan mendukung aksi langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang dibangun oleh penyelenggara. Kira-kira begitu. Ya, itu. Terus yang kedua, pertanyaan saya, ini tadi ada usulan untuk melibatkan sejumlah pihak. Pelibatannya itu seperti apa itu? Khususnya untuk IDI misalnya. Tadi kan Pak Humas IDI mengatakan bahwa dia pihak IDI belum dilibatkan. Itu gimana prosesnya kira-kira? Ya, sejauh ini memang kan kalau di pilkada yang konvensional itu, IDI biasanya baru terlibat pada saat pemeriksaan kesehatan calon. Jadi kalau di situ baru minta sumber daya dokter. Ini kan situasi pandemi, menurut saya penyusunan regulasi ya teknis harusnya IDI dan otoritas kesehatan yang lain dilibatkan. Bahwa mereka kan punya perhitungan-perhitungan. Dulu ada teman di spesialis emergency medicine itu sudah bisa menghitung ketersediaan vaskes, kemudian jumlah orang yang bisa berinteraksi, itu kan ternyata ada hitung-hitungan medisnya. Dan saya kira penyelenggara sejauh ini tidak mempertimbangkan itu dalam menjalankan tahapan. Sehingga kalau saya ini harus menjadi counterpart yang selalu ada dalam setiap pelaksanaan tahapan. Ya, meskipun tentu akan merupakan itu menarik. Dokter makanya kita hadirkan IDI di sini. Ya. Saya kira begitu, Pak Kauki. Ya, terima kasih. Ibu Misna. Ya. Ini ada usul karena ini jangan sampai pilkada jadi klaster baru ini di sejumlah kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Meskipun ada regulasi yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ketua KPU Makassar soal itu, tapi mungkinkah memang itu dimungkinkan ada pelibatan pihak lain, khususnya yang berkepentingan dalam urusan kesehatan, misalnya IDI, Dinas Kesehatan itu sudah termasuk. Tapi menurut saya harus ada opini pembanding yang bisa memberikan masukan-masukan, pengawasan tentunya yang secara teknis untuk menghindari terjadinya penyebaran COVID-19. Terutama ini kan menjelang setelah misalnya pada proses kampanye misalnya. Ini kan proses kampanye modelnya juga kan kita perlu kita lebih tahu lagi nih seperti apa kira-kira. Itu gimana Ibu Misna kira-kira soal pelibatan lembaga-lembaga pengawas di bidang kesehatan tentunya? Ya, kalau protokolnya kan sudah selesai disusun oleh KPU RI. Jadi yang berfungsi sebagai regulator di KPU itu bukan KPU provinsi dan bukan KPU kabupaten kota, tetapi KPU RI. Nah, KPU RI dalam merancang peraturan KPU, merancang norma-norma di dalam peraturan KPU nomor 6 2020 tentang protokol COVID yang akan diterapkan pada pelaksanaan tahapan pilkada itu sudah melibatkan sejumlah pihak yang bertanggung jawab langsung pada penanganan wabah ini di tingkat nasional. Nah, kita di daerah itu diminta untuk berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah di kabupaten kota bersama dengan KPU. Nah, tentu dalam hal ini diwakili oleh KPU. Tadi Pak Luhur sempat menyampaikan misalnya saja ada tantangan-tantangan seperti di Makassar, ya di awal rekrutmen PPDP kita kekurangan 1.000 PPDP lebih karena ada yang mundur, ada yang ternyata reaktif 400 orang lebih. Nah, tetapi itu juga bisa
Memang repot kalau KPU yang harus melakukan juga kampanye-kampanye ya misalnya berkaitan dengan penanganan COVID ini. Kita melaksanakan, kita menghimbau, kita menerapkannya, tetapi tentu yang bertanggung jawab lebih banyak untuk kampanye misalnya penanganan COVID ini bukan di KPU tentu. Tentu ada bagian dari pemerintahan ini yang juga turut bertanggung jawab, termasuk media itu juga bertanggung jawab untuk kampanye penerapan protokol COVID ini, karena sejak awal sebetulnya kami di KPU ini sudah mewanti-wanti agar KPU ini tidak diberikan tugas tambahan, juga harus menangani bertanggung jawab terhadap teknis penanganan COVID-19. Ya, cukup kita berkoordinasi, KPU ini hanya termasuk pembiayaan kemarin dan pengadaan untuk alat kesehatan untuk misal katakanlah itu rapid test dan lain-lain alat pelindung diri. Sebenarnya KPU itu sudah meminta kepada pemerintah agar KPU menjadi user saja, tidak usah KPU ini menangani pengadaannya segala macam, karena kan pada standar Alkes, dan kita di KPU ini kan ya tidak punya keahlian untuk mengadakan peralatan kesehatan, tetapi ternyata juga pemerintah pusat itu membebankan kepada KPU untuk mengadakan peralatan kesehatan untuk penanganan COVID ini, alat pelindung diri dan lain-lain. Nah, itu tadi bahwa KPU ini hanya sebetulnya harusnya menjadi user saja. Kami tetap memberikan penekanan dan menerapkan protokol COVID di internal KPU pada jajarannya, tetapi tentu ada tugas-tugas yang juga bukan menjadi tanggung jawab KPU. Nah, kalau ada penyelenggara yang kelihatan bergejala, ya kita akan melakukan koordinasi dengan pihak gugus tugas yang ada di masing-masing daerah. Nah, per 14 hari kalau di KPU biasanya dilakukan rapid test. Jadi setiap 14 hari itu dilakukan lagi rapid test. Nah, kalau berkaitan dengan ini, ya memang KPU ini tidak melebar kemana-mana karena sudah ada gugus tugas yang menjadi kalau boleh dikatakan menjadi lembaga baru atau satgas yang bertugas untuk memang spesifik pada penanganan COVID, maka KPU itu berkoordinasinya dengan tugas yang ada di masing-masing daerah. Nah, tetapi kalau bicara tantangan pilkada, tadi disebut-sebut bagaimana kita bisa menakar kualitas pilkada ini, itu kita akan berbicara pada lain hal lagi, karena misalnya saja bagaimana kita bisa melakukan pengawasan pada politik uang, kemudian di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana pelaksanaan kampanyenya, bagaimana mengawasi orang-orang yang melakukan praktek buruk pilkada misalnya. Ini kan ada tantangan-tantangannya masing-masing. Nah, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap petugas KPU? Kalau di KPU saat ini kan tahapan yang sedang berjalan adalah tahapan pencalonan, khususnya di 2 daerah, Maros dan Selayar, itu ada 1 perseorangan. Alhamdulillah pada tahapan pertama untuk verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap pendukung-pendukung, orang-orang yang ada di dalam daftar pendukung calon perseorangan itu sudah selesai dan sekarang masuk pada tahapan perbaikan. Nah, tapi untuk misalnya saja kami belum mendengarkan laporan ada penolakan yang dilakukan oleh masyarakat berkait dengan ketakutan petugas dari KPU untuk misalnya yang bisa menularkan corona. Ada juga memang kita menyaksikan misalnya masyarakat yang menerima petugas dari KPU ternyata membelakangi petugas KPU, dan itu ada dokumentasinya karena mereka serta melihat petugas dari KPU tetapi tetap berjalan verifikasi faktualnya, itu tidak menjadi kendala, hanya menarik saja, menggelitik saja. Nah, memang kalau untuk pemutahiran data pemilih ada perbedaan dinamika yang terjadi di daerah-daerah. Misalnya saja kalau di Makassar memang sempat ada penolakan, ada warga yang tidak mau menerima petugas dari KPU, tapi itu dikoordinasikan lebih lanjut dan itu juga bisa diselesaikan. Oke.
yang misalnya tidak mau tetapi juga sudah memberikan penekanan kepada petugas penghutang dan pemilih tersebut untuk tidak masuk ke dalam rumah, cukup sampai di teras rumah. Bu Wisna ya, oke. Makasih penjelasannya. Nanti kita tanya lagi, kita lanjut lagi. Kita ke Humas Sidi dulu nih. Humas Sidi, Dr. Keboy. Jadi sudah ada regulasinya rupanya, dan itu para pihak yang diharapkan untuk terlibat seperti yang diharapkan Pak Luhur tadi itu bisa membantu melakukan proses perlindungan terhadap agar COVID-19, penyebaran COVID-19 tidak meluas. Kira-kira menurut ini misalnya, apa yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu misalnya, khususnya di Kota Makassar nih yang merupakan daerah zona merah saat ini? Pak Yudi? Pak Yudi? Oh, Pak Yudi lagi ya? Jadi sepertinya Pak Yudi? Oke, kita ke KPU Makassar. Pak Ketua, Pak Farid. Sebelum ke Pak Farid ke Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi, ini Pak Yudi. Oke, kita ke keluar masuk. Pak Yudi. Pak Yudi. Monitor. Pak Yudi. Oke, kita ke Pak Farid dulu. Ya, ini sebelum ke Pak Farid nih. Ini Pak Dr. Yudi, ini tadi sudah ada penjelasan secara jelas bahwa ternyata regulasinya sudah selesai dan penyelenggara pemilu itu memang sudah membuat sebuah keputusan di tingkat nasional. Nah, sekarang dengan kondisi ini kita tidak bisa masuk dalam berbagai persoalan teknis itu. Kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, terutama di dalam mengantisipasi penyebaran COVID di tengah masyarakat? Karena ini kan ada interaksi, belum lagi nanti akan ada fase kampanye misalnya yang melibatkan massa dan sebagainya. Nah, menurut Dr. Yudi, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh para penyelenggara pemilu? Mungkin yang perlu ditekankan bahwa ini selalu meminta agar apapun itu protokol kesehatan yang harus dipertimbangkan tertinggi. Saya sepakat sahabat menyampaikan bahwa tidak ada salahnya sebenarnya untuk mengajak kayak ini, tapi ya kami juga kan kalau tidak akan macam-macam ajak belum, tidak mungkin. Makanya di tingkat di kabupaten, di provinsi lain justru melibatkan ini sebenarnya, kayak di Gorontalo, di yang lain-lain kan. Tapi kan ya sudahlah, kalau kita tidak mau dilibatkan, kita juga tetap berada di tugas masing-masing, dan kita berharap ini jadi perhatian kita semua, jangan sampai menjadi klaster baru kayak di Masamba itu. Waktu kejadian di Masamba korban bencana Providus, jangan sampai menjadi klaster baru. Dan ternyata memang menjadi ada beberapa dokter dan nakes dan perawat itu positif. Kami berharap semoga betul-betul ini menjadi perhatian KPU. Mungkin penolakan untuk dilakukan pendataan karena kata Pak Pur tadi,
sosialisasi yang minim, karena orang pikirnya yang pakai baju APD itu pasti mau di rapid test, karena pikiran orang bahwa orang yang pakai lengkap baju APD mungkin mau di rapid test, sementara banyak orang yang beredar bahwa rapid test itu mau di COVID-kan atau bagaimana. Intinya seperti itu. Ya kami sih berharap mudah-mudahan tetap menerapkan protokol yang ketat untuk COVID. Ya. Artinya teman-teman ini jangan patah hati ya. Oke, ke apa-apa. Tapi ya tugas ini kita menyuarakan bagaimana. Ya karena menurut saya memang ini persoalannya. Tapi kami sama dengan pemerintah Kota Makassar, awal-awal tidak dilibatkan. Setelah kami berkoordinasi, alhamdulillah PJ yang baru melibatkan. Artinya kan bagaimana organisasi profesi yang paling utama. Kalau yang terkait dokter-dokter kan dia mewakili dinas kesehatan, mungkin saja ada kepentingan asal Bapak senang kan. Jadi kalau ada pemimpinnya bilang B, ya pasti dia bilang B. Tapi kalau ini udah campur dengan Belanda, mau apapun kenyataannya walaupun pahit, ya kan kita menyampaikan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dr. Yudi. Pak Farid, ini ke Pak Farid dulu, Pak Ketua KPU Makassar. Ini gimana? Apakah memang tetap berjalan seperti regulasi yang diberikan oleh PRI sendiri? Apalagi kan Makassar ini sebenarnya ada pengecualian ya sepertinya. Apakah mau untuk ikut melibatkan beberapa pihak yang concern di dalam perusahaan COVID ini misalnya, meskipun kita persis bahwa sudah ada regulasi yang mengatur itu? Ya, saya kira terima kasih Pak Alfi. Saya kira begini. Sejak tahapan dibuka, ada hal yang sebenarnya sudah dikoordinasi dengan baik oleh Pak Luhut dan Wisna tadi, bahwa pertama, kita ini tidak punya keterampilan kesehatan selama ini, isu kesehatan. Nah, yang kedua, saya kira ada soal sejak tahapan pertama kali diaktifkan di 15 Juli sampai dengan pertama kali kita melakukan kegiatan pemutaran dokter ini. Nah, tentu saja berharap ini menjadi kerja kolaboratif semua stakeholder, yang membuat bahwa juga dalam siklus moralitas, tapi persoalannya tadi secara regulatif kami juga untuk berkoordinasi dengan Satgas COVID. Kemudian diri pastinya adalah semua standar-standar kesehatan seperti testing dengan Satgas COVID yang merupakan turunan dari kebijakan teknis pengintegrasian COVID dalam tahapannya disebut oleh tadi peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 dan tapi saya penting mengkonfirmasi beberapa isu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi dan Pak Dokter tadi, bahwa memang ada masalah ketika cara masyarakat menerima kita ya PPDB. Itu persoalan bagaimana kita mengedukasi publik tentang COVID dan sebagainya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi, tapi saya mungkin penting saya sampaikan ke forum ini bahwa tentu kita fokus kepada masalah ya. Sampai dengan tadi malam laporan terakhir dari total data DP4 kita yang kita turun di mereka. Total pemilih yang dilakukan total pemilih Makassar yang saat ini sedang dilakukan penculikan itu 1.048.450 sekian. Nah, progresnya saat ini sudah di atas 54%. Artinya sampai di pertengahan tahapan ini sebenarnya masih berjalan sesuai dengan kita. Tentu ada dua hal yang terjadi, bahkan kami tentu tidak bisa fokus pada satu dua hal yang terjadi. Kita melihat kepada misalnya, dan kita berharap tentu kita semua mungkin bagian dari proses tentang kesehatan yang diintegrasikan oleh negara dalam mengolah tahapan. Dari situ adalah dalam tahap sampai dengan 13 Juli pemutaran data pemilih masih
saya laporkan juga kepada teman-teman sekalian bahwa sampai dengan tanggal 29 Juli kemarin kami masih melakukan terus rapid test kepada PPDP kami sebelum mereka turun ke lapangan. Jadi PPDP kita terus melakukan tes dan kami pastikan bahwa tidak ada petugas tadi yang turun melakukan kegiatan pemungutan data pemilih sebelum rapid test. Dan kalau tidak, kami akan ganti. Kami pastikan bahwa semua penyelenggara kita yang turun melakukan rapid test itu adalah penyelenggara yang sudah melakukan rapid test dan mereaksi COVID. Itu COVID. Ini bagaimana untuk persiapan tahap misalnya untuk menghadapi COVID? Karena tahap ini COVID ini sepertinya mungkin karena sifatnya tidak tiba masa. Kalau masa kampanye gimana itu Pak Ketua? Nanti kira-kira proses kampanye. Ya, saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU sudah disampaikan oleh Ibu Bisa tadi dan Ketua KPU Toraja relevan juga yang sampaikan. Tapi secara teknis gini, kita adalah kedua yang sangat COVID perspektif. Nah, sampai sekarang tentu kita masih menunggu kebijakan teknis kampanye. Kebijakan teknis biasanya seperti itu COVID dan forum ini bahwa kebijakan-kebijakan tahapan itu akan diturunkan oleh regulator sebelum kita memasuki fase tahapan yang termasuk dalamnya adalah tahap kampanye. Pasti refleksi awal dari semua tahapan ini adalah RU 2020 yang sangat COVID perspektif. Artinya kita akan kebijakan teknis terkait dengan tahapan kampanye yang mengintegrasikan juga prinsip dengan COVID. Saya kira ini sudah disampaikan oleh Pak Rizal tadi bahwa akan ada pembatasan jumlah peserta dan sebagainya. Secara teknis tentu kami tidak bisa mengatakan itu sekarang karena secara regulatif memang belum diterbitkan regulasi. Jadi Pak Ketua, jadi persoalan kampanye itu menunggu petunjuk teknis ya? Ya. Ke Pak Rizal, monitor. Pak Rizal? Ya, Kopi. Ini ada menurut diskusi kita ini hal yang paling krusial di masa pandemi itu di kampanye sebenarnya, kan? Yang paling krusial ya, karena itu pelibatan massa dan tentunya akan banyak orang yang akan terlibat di situ. Kira-kira apakah masing-masing pihak KPU diberikan kesempatan nggak untuk mengajukan beberapa usulan-usulan teknis ke KPU RI misalnya nantinya dalam proses penyusunan penyelenggaraan teknis di masa kampanye nantinya? Makasih Kopi. Jadi memang betul bahwa tahapan pilkada ini kalau kita kaitkan dengan pandemi ini memang tahapan paling krusial itu ada pada proses kampanye, karena proses kampanye ini melibatkan peserta, pemilih dan penyelenggara itu sendiri. Namun demikian betul yang dikatakan oleh KPU Makassar bahwa sampai sekarang belum ada petunjuk teknis terkait dengan bagaimana sistem pelaksana kampanye nantinya yang dikaitkan dengan protokol kesehatan penanganan COVID itu sendiri. Namun demikian kami sudah punya perencanaan yang kalau misalnya tiba-tiba nanti sudah turun petunjuk teknisnya, tentu akan kita sesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Misalnya tadi saya sudah sampaikan soal Tanah Toraja. Tanah Toraja itu memang sudah mengantisipasi dari dari penggunaan teknologi itu sendiri. Memang kami siapkan dan kerjasama dengan teman-teman dari media massa untuk membantu kami dalam penyampaian visi misi calon. Jadi kami sudah siap untuk memfasilitasi calon apabila memang nantinya kampanye itu dilaksanakan secara terbatas. Kenapa misalnya harus siap dengan infrastruktur tersebut supaya nantinya
calon ini bisa dibantu atau difasilitasi untuk berkampanye secara virtual misalnya dengan menggunakan perangkat-perangkat informasi teknologi. Jadi itu sudah kami siap. Tinggal nanti kalau misalnya memang juknisnya seperti itu, maka kami sudah siap dengan segala kondisinya. Saya kira begitu Pak Robi. Oke, makasih banyak Pak Ketua KPU Toraja. Teman-teman, saya pikir diskusi kita sore ini cukup sampai di sini karena waktunya juga. Saya mau sampaikan ya. KPU ya regulasi yang kita gunakan pada pilkada serentak lanjutan ini itu sebenarnya dari KPU dan itu sudah rigid. Jadi kami tidak bisa sepakati termasuk persoalan koordinasinya kemana itu sudah diatur oleh KPU RI. Sudah diperintahkan berkoordinasi dengan gugus tugas misalnya itu sudah ada secara tersurat. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di akhir diskusi kita pada sore hari ini bahwa Perpu nomor 2 tahun 2020 yang melakukan pengubahan pada pasal pada undang-undang pilkada itu hanya yang berkaitan dengan waktu. Selain dari waktu pelaksanaan pilkada, tidak ada pasal-pasal lain yang berubah sehingga standarisasi penerapan norma itu tetap seperti pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya. Norma yang baru yang masuk itu adalah hanyalah yang berkaitan dengan penyesuaian pada situasi pandemi ini. Oke, Bu, terima kasih banyak. Sekarang sebelum kita closing, saya persilahkan dari ini dulu untuk closing statement dari KPU Toraja dulu nih. Kira-kira apa harapannya terkait proses pilkada kita di tengah pandemi ini? Persilakan Pak Rizal. Ya. Harapan kami adalah bahwa pilkada ini berjalan dengan lancar sampai pada masa pencoblosan nanti tanggal 9 Desember. Kemudian gugus tugas atau Satgas penanganan COVID di wilayah kami itu akan membantu dalam persoalan penanganan COVID-nya karena betul yang dikatakan Ibu Misna tadi bahwa kami tidak ahli dalam soal seperti itu. Makanya sangat dibutuhkan pendampingan dari Satgas COVID untuk membantu kami dalam setiap pelaksanaan tahapan ini. Jadi tapi itu memang sudah terlaksana sebenarnya. Mulai dari pelantikan BPS, kemudian pertemuan-pertemuan di tingkat kecamatan atau di desa atau lembang kalau di sini kelurahan itu memang biasanya kami didampingi oleh tugas satgas dari wilayah setempat. Nah, saya berharap bahwa masyarakat kemudian tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan pilkada ini karena kami sangat ketat dari penyelenggara pilkada ini dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, begitu pesannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Pak Ketua KPU Makassar, Pak Farid, silakan mungkin ada harapan terakhir untuk disampaikan ke masyarakat. Ini Makassar jadi sorotan juga ini. Siap. Saya kira Makassar itu adalah kerja kolaboratif, kerja keroyokan dan saya yakin semua elemen kota ini punya kepentingan untuk memastikan proses dan tahapan dan juga sampai outputnya nanti berjalan dan terkonsolidasi dengan baik dan efektif, dan tentu kita berharap standar kesehatan tetap terintegrasi dalam siklus kita mengenai tahapan. Tapi saya mengajak pada teman-teman sekalian, terutama Pak Dokter, karena dalam diskusi ini sepertinya Pak Dokter terkesan tidak dilibatkan dalam proses perjalanan tahap. Kami mengajak semua agar mari ambil bagian dari proses tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. At least kami berharap KPU Kota Makassar mendapat masukan terutama di aspek teknik dan tahapan, apalagi berkaitan dengan isu yang interdisipliner yang tentu saja tidak bisa diketahui secara utuh oleh KPU Kota. Terima kasih Pak Ubi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jangan bosan-bosan ya, kita akan mintain
keterangan dan diskusi kita berikutnya. Ya. Pak Luhut, mungkin untuk penyelenggara pemilu. Ya, saya kira sudah lengkap tadi sebenarnya. Bahwa intinya kita berharap ada ya tugasnya kan beban penyelenggara menjadi lebih berat karena kita ternyata tidak sampaikan nggak bisa tadi. Perlu kan tidak mengatur tentang organisasi pelembagaan kesehatan secara umum. Jadi saya selalu mendorong pemerintah daerah itu juga siap-siap. Ini kan bukan hanya untuk kepentingan pilkada saja. Pemerintah daerah setelah masuk PSBB di Pulau Makassar memang harus segera masuk ke protokol kesehatan. Mungkin itu aja karena situasinya tidak eskalatif, jadi ya tidak terlalu responnya tidak perlu terlalu tidak perlu responsif seperti yang dilakukan di daerah lain. Tapi intinya dukungan termasuk juga kerjasama dari para pihak saya kira tetap harus dibuka. Ya bagi penyelenggara, masukan-masukan para pihak itu saya kira akan memperkuat langkah-langkah penyelenggara ke depan. Saya kira selalu ada cara untuk membuat pekerjaan itu menjadi kolaboratif, meskipun sudah ada tatanan, sudah ada aturan bahwa kalau yang dimaksud COVID, ya hanya Satgas COVID misalnya yang punya otoritas. Tapi menurut saya lembaga-lembaga di luar itu tetap bisa dilibatkan dengan cara dan tentu dengan dukungan dan kemampuan yang dimiliki oleh lembaga negara. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Luhut atas masukan-masukannya. Pak Dr. Wahyudis, mungkin di closing statement-nya mungkin ada harapan yang disampaikan. Ya, Kauti, kami dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar selalu berharap bahwa apapun itu panglima tertingginya adalah kesehatan, dan yang paling utama adalah bagaimana betul-betul memastikan kalau sebagai itulah alat yang paling efektif, murah yang bisa kita lakukan saat ini. Kalau memang mungkin bisa pada saat pemilihan memastikan agar seluruh petugas-petugas yang ada di situ adalah untuk bisa dilakukan swab, memastikan semuanya penyelenggara ini, walaupun mungkin biayanya agak lebih besar daripada rapid test, tapi itu adalah bentuk upaya yang serius. Apalagi Makassar menjadi zona merah yang menjadi perhatian kita semuanya. Dan yang paling utama adalah ya kami walaupun tidak ada regulasinya, ya kami tetap dengan tangan terbuka untuk jika diminta oleh penyelenggara untuk bisa berdiskusi bagaimana yang konstruktif agar pemilihan ini berjalan aman, damai, dan bebas dari kata korupsi. Begitu, Dok. Ya, makasih banyak Pak Dr. Wahyudi. Ibu Misna, sebelum kita pertemuan sore ini mungkin ada closing statement-nya, karena sepertinya kita akan selalu berkomunikasi saya Ibu Misna, karena diskusi kita itu saya pikir untuk memberi pencerahan ke masyarakat. Ya, memang banyak hal yang mesti selalu disampaikan kepada publik, Pak Uki, karena kita punya tantangan pada pelaksanaan pilkada ini. Awalnya misalnya berikan contoh, misalnya di awal ada yang mengkhawatirkan bagaimana dengan dengan petahana, karena kepala-kepala rata menjadi musuh itu satu hal. Bagaimana dengan penyaluran bantuan-bantuan sosial untuk COVID misalnya, jangan sampai disalahgunakan untuk kampanye. Jadi banyak yang banyak tantangan yang mesti kita bicarakan bersama dan selesaikan bersama. Satu yang penting, semua pihak jangan mengendorkan pengawasan pada siapa saja, jangan hak terlibat sebagai kontestannya, partai politiknya, identitasnya, pasangan calonnya, apa yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, apakah yang dilakukan yaitu membangun atau kesempatan pilkada
melakukan praktek buruk pilkada ini harus menjadi berkata karena pilkada kita jadikan itu untuk membangun bangsa kita, membangun masyarakat kita. Masyarakat tidak boleh merusak mentalnya dengan pilkada ini. Kita semua punya tanggung jawab. Dan mari kita bergandengan tangan, selalu menyampaikan kepada publik bagaimana kita membangun masyarakat melalui pilkada dengan melakukan praktek yang baik dan benar. Saya kira itu. Ya, makasih. Jangan bosan-bosan kontak terus nih, karena ini salah di Humas di KPU Sumsel. Dan sekali lagi terima kasih buat para panelis kita, Ketua KPU Makassar, saya Pak Ketua Koordinatornya kan Pak Riyana yang sudah meluangkan waktunya meskipun dalam perjalanan yang cukup jauh, juga ke Perur, narasumber newsroom kita yang selalu hadir di setiap newsroom saya lihat, dan juga ke Dr. Wahidin, Dr. Koboi yang yang selalu menyuarakan bagaimana kita ini peduli sama kesehatan. Saya yakin semua. Terima kasih. Mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.